Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Heri Novis. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk khusus suatu barisan, khususnya adalah barisan aritmetika dan barisan geometri. Mata pelajaran matematika wajib kelas 11 di Heri Novis Channel. Adapun bentuk khusus dari barisan bilangan yang pertama adalah bentuk khusus bilangan aritmetika. Barisan bilangan jika suku-sukunya ganjil untuk 3 bilangan dapat dimisalkan suku pertamanya adalah A min B, suku keduanya adalah A, dan suku ketiganya adalah A plus B. Sedangkan untuk 5 bilangan kita bisa misalkan suku-sukunya adalah A min 2B, A min B, A plus B, dan A plus 2B. Kenapa harus kita misalkan itu? Agar nanti mudah untuk mencari 3 bilangan tersebut, karena ini adalah bentuk khusus. Bagaimana dengan suku genap? Barisan bilangan dengan suku genap dapat dimisalkan untuk 4 bilangan, yaitu A min 3B, A min B, A plus B, dan A plus 2B. Jadi nanti bisa dimisalkan untuk model seperti itu. Ilustrasi contoh yang pertama, misalnya diketahui 5 buah bilangan positif membentuk barisan aritmetika. Jika jumlahnya 30, sedangkan hasilnya adalah 3840, tentukanlah bilangan-bilangan tersebut. Jadi kita bisa misalkan, karena di sini 5 buah bilangan ya, jadi 5 buah bilangan sesuai dengan yang ada di sebelah kiri. Kita misalkan adalah A min 2B, A min B, A dan A plus B dan A plus 2B. Kemudian kita jumlahkan 5 suku tersebut, maka diperoleh A-nya ada 5, jadi 5A. B-nya saling menghilangkan ya, antara min 2B, min B, B dan 2B, sehingga diperoleh 5A sama dengan 30, A-nya sama dengan 6. Hasil perkaliannya sesuai yang diketahui tadi, hasilnya adalah 3840. Kita peroleh A-nya kan 6, kita substitusikan ke permisalan 5 buah bilangan tersebut. 6 min 2B, 6 min B, kali 6 plus B, kali 6 plus 2B. Perkaliannya menghasilkan 3875. Kemudian dari 2 buah suku, 6-nya kita coret dengan 3840, diperoleh 640. 6 min 2B dengan 6 plus 2B jadinya adalah 36 min 4B kuadrat, sedangkan 6 min B kali 6 plus B adalah 36 min B kuadrat. Kemudian kita kalikan lagi, ketemulah 1296 kurangi 180B kuadrat plus 4B pangkat 4 sama dengan 640. 640 kita geser ke kiri sehingga diperoleh 4B kuadrat min 180B, tadi 4B pangkat 4 min 180B kuadrat plus 656 sama dengan 0, sehingga kita bagi 4, diperoleh B pangkat 4 min 45B kuadrat plus 164 sama dengan 0. Kita faktorkan, B kuadrat min 41 kali B kuadrat min 4. Untuk B kuadrat sama dengan 41, hasilnya tidak mungkin karena di sini harus bilangan positif, sedangkan nanti A kurangi 2B, B-nya besar menghasilkan bilangan yang negatif, sehingga yang memenuhi adalah B kuadrat min 4 sama dengan 0, sehingga B-nya adalah positif 2 dan negatif 2. A-nya sudah ketemu, kita masukkan ke permisalan tadi, jadi A min 2B itu berarti 6 kurangi 2 kali 2 berarti 2, 6 kurangi 4 2 ya. A min B berarti 6 kurangi 2 4, A saja 6, A plus B 6 plus 2 sama dengan 8,
Dan A plus 2B berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi 5 bilangan tersebut adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya kita akan membahas tentang sisipan pada barisan bilangan aritmetika. Jadi suatu bilangan aritmetika itu dengan suku pertama A dan suku yang terakhir C akan disisipkan beberapa bilangan sebanyak M, maka akan membentuk barisan bilangan aritmetika yang baru, di mana suku pertamanya masih tetap A, suku terakhirnya masih tetap C. Banyaknya suku berarti kan di sini tadi M ditambah 1, 2, berarti ada M plus 2. Kemudian selisihnya juga berubah. Rumusnya adalah suku terakhir dikurangi suku pertama dibagi jumlah bilangan yang ditambahkan ditambah 1. Ilustrasi mudahnya adalah di contoh 2, antara bilangan 23 dan 119 akan disisipkan 11 bilangan sehingga membentuk barisan aritmetika yang baru. Hitunglah jumlah bilangan yang disisipkan. Jadi A-nya suku pertamanya adalah 23, suku terakhirnya adalah 119, ditambahkan ada 11 bilangan. Sehingga terbentuk suku pertama masih tetap 23, suku terakhir adalah 119, banyaknya suku adalah 11 ditambah 2, 13, sedangkan selisih barisan yang baru adalah suku terakhir dikurangi suku pertama ditambah jumlah bilangan yang disisipkan ditambah 1, sehingga diperoleh beda yang baru adalah 8. Sehingga barisan bilangan yang baru bagaimana? 23, 31, 39, dan seterusnya sampai 119. Ada sebanyak 13 bilangan. Pertanyaannya adalah bagaimana menghitung jumlah bilangan yang disisipkan? Untuk menghitung jumlah bilangan yang disisipkan, kita hilangkan bilangan asli 23 dan 119. Kita hitung dari 31 sampai 111 sehingga diperoleh ada 11 bilangan 11 per 2 kali 2 kali 2A plus N-1 kali B. 2 kali suku pertamanya adalah 31 ditambah N-1 11 kurangi 1 kali selisihnya adalah 8, sehingga diperoleh jumlah bilangan yang disisipkan adalah 781. Bagaimana kalau sisipannya itu tidak pada suku pertama dan suku terakhir, tetapi pada tiap-tiap suku barisan bilangan aritmetika dapat disisipkan? Misalnya suku pertama dan suku kedua disisipkan sebanyak M suku atau M bilangan. Antara suku kedua dan suku ketiga juga disisipkan M bilangan. Antara suku ketiga dan suku keempat juga M bilangan. Dan seterusnya sampai suku ke N itu masing-masing akan disisipkan sebanyak M suku. Sukunya yang disisipkan sama ya. Maka bagaimana rumusnya? Suku pertamanya masih tetap A karena dia di depan, suku terakhirnya masih tetap UN, tetapi rumus banyaknya suku yang baru adalah N aksen sama dengan N ditambah N-1 kali M. M itu suku yang disisipkan antar bilangan tadi. Sedangkan selisih yang baru B aksen diperoleh dari selisih yang lama ditambah suku yang dibagi suku yang disisipkan ditambah 1. Ilustrasinya terdapat dalam contoh ketiga. Suatu deret aritmetika suku pertamanya adalah 2,
berarti ini A-nya ya. Selisih, jadi selisih yang lama itu 3. Kemudian jumlah suku yang lama itu 10. Kemudian di antara tiap-tiap suku disisipkan 5 buah bilangan. Jadi ini M-nya ya, 5 bilangan. Sehingga diperoleh beda dari deret yang baru B aksen sama dengan B dibagi M plus 1. B nya adalah selisihnya 3, M nya adalah 5, disisipkan 5 bilangan, sehingga 3/6 sama dengan setengah. Bagaimana dengan jumlah suku yang baru? Jumlah suku yang baru diperoleh dari N aksen sama dengan N ditambah N-1 kali M. Jadi yang lama itu 10, kemudian 10 kurangi 1 kali 5. Jadi jumlah suku-suku barisan yang baru ada 55. Pertanyaannya adalah jumlah bilangan-bilangan yang disisipkan. Untuk menghitung bilangan yang disisipkan, terlebih dahulu kita menghitung jumlah total semua bilangan baik yang disisipkan ataupun yang lama, dikurangi jumlah bilangan asli yang sebelum kena sisipan. Jadi kita hitung SN total itu dari N aksen yang baru, N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Kita masukkan N aksennya 55, B aksennya adalah setengah, sehingga diperoleh jumlah total semua bilangan adalah 852,5. Sedangkan S sebelum ada penyisipan, jadi kan tadi totalnya ada 10 bilangan ya, ini ya, ada 10 bilangan ini. Kita masukkan di sini N, bedanya juga masih beda yang baru, beda yang lama. Jadi 10 per 2 kali 2A, A-nya masih sama, 2 kali 2 plus 9 kali 3, diperoleh jumlah bilangan sebelum penyisipan adalah 155. Jadi jumlah yang kena sisipannya tinggal kita kurangi saja ya ini. 852 kurangi 155 adalah 697,5. Inilah semua bilangan yang disisipkan, kemudian dijumlah hasilnya adalah 697,5. Bagaimana dengan bentuk khusus barisan geometri? Bentuk khusus barisan geometri, jika ada 3 bilangan barisan geometri, maka terdapat hubungan suku kedua dikuadratkan adalah perkalian antara suku pertama dengan suku ketiga. Sedangkan jika banyaknya suku adalah ganjil, maka jika bilangan itu tidak diketahui, maka bisa dimisalkan suku pertamanya adalah A per R, suku keduanya adalah A, suku ketiganya adalah R. Jika 5 bilangan A per R kuadrat, A per R, A, AR, dan AR pangkat 2. Ilustrasinya dalam contoh 4, carilah nilai K agar bilangan 4 plus K, 3 plus 3K, dan 1 plus 7K membentuk barisan geometri. Kita mengacu pada rumus ini ya. Suku kedua kuadrat, jadi ini suku kedua yang tengah ini dikuadratkan, diperoleh perkalian antara suku pertama dengan suku ketiga, sehingga 3 plus 3K itu dikuadratkan menjadi 9 plus 18K plus 9K kuadrat. Perkalian suku pertama dan suku ketiga diperoleh 4 plus 29K plus 7K kuadrat. Kita pindah ke kiri semuanya sehingga diperoleh 2K kuadrat kurangi 11K plus 5 sama dengan 0. Kita faktorkan 2K min 1 kali K min 5, sehingga K nya bisa setengah atau K nya bisa 5, sehingga membentuk barisan. Bentuk khusus barisan geometri ada di contoh 5.
Diketahui suku pertama, suku keempat, dan suku ke-10 suatu deret aritmetika. Jadi ini deret aritmetika dulu ya. Dari kalimat ini kita peroleh U1 sama dengan A, kan aritmetika. U4 A plus 3B dan U10 adalah A plus 9B. Akan membentuk jumlah sukunya adalah 63. Berarti ini kita tambah. Jadi A nya ada 3A, kemudian B nya ada 12 sama dengan 63. Kemudian kita bagi 3 sehingga diperoleh A plus 4B sama dengan 21. Sehingga B nya kita pindah ke sini, sehingga A adalah 21 kurangi 4B. Itu dari jumlah ini ya. Kemudian membentuk baris deret geometri atau barisan geometri, sehingga diperoleh bagaimana suku yang tengah dikuadratkan, hasilnya akan sama dengan suku pertama kali suku kedua, atau ini permisalannya U4 kuadrat A plus 3B kuadrat sama dengan suku pertamanya A kali A plus 9B, sehingga A kuadrat bisa kita coret menjadi A kuadrat, kemudian ini 9B kuadrat, kemudian ini menjadi 3AB. B nya kita hilangkan seperti ini 1, sehingga 3B 9 bagi 3 ini ya. 3B sama dengan A, berarti A nya adalah sama dengan 3B. 3B, kemudian A nya yang ini kita ganti yang ini, berarti 3B sama dengan 21 min 4B. Min 4 pindah ke sana, jadinya tambah 7B sama dengan 21, sehingga B nya ketemulah 3. B nya ketemu 3, kita masukkan di sini. Ini kita ganti dengan angka 3, berarti 21 kurangi 12 adalah 9. Jadi angka-angkanya adalah, kan U1 tadi A ya, A nya adalah 9, kemudian yang kedua A plus 3B tadi 18, kemudian bilangan yang ketiga U10 tadi adalah 9 tambah 9 kali 3, 36. Itulah angka-angka yang terdapat dalam soal tersebut. Bagaimana dengan aplikasi deret geometri tak hingga? Misalnya ada soal sebuah bola tenis dijatuhkan ke lantai dari suatu tempat dengan ketinggian 5 meter. Jadi ini 5 meter itu A-nya ya, A-nya. Sehingga bola itu memantul mencapai ketinggian 2/3. Ini R-nya ya, rasionya. Bagaimana menghitung total panjang lintasan? Lintasannya kan terdiri dari lintasan naik dan lintasan turun, tapi ada trik cepatnya. Untuk menghitung panjang lintasan seluruhnya, cukup gunakan rumus A kali X plus Y dibagi X min Y. Nah, itu ini tadi panjang lintasan pertama. X nya adalah bilangan penyebut, sedangkan Y nya adalah pembilang. Kita masukkan saja 5 kali 3 tambah 2 dibagi 3 kurangi 2, 5 kali 5 adalah 25 meter. Sebagai bahan latihan soal pendalaman materi, silahkan dikerjakan di bawah buku catatannya ya, dari soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.